bahwa kekuatan yang dahsyat dan tidak akan terkalahkan, ya, melawan kekuatan bom, kekuatan rudal, ya, adalah kekuatan iman. Saya waktu jamaah bilang, oh boleh nyium, boleh. Penjenengan yang nyium saya orang-orang solehah. Lawang saya ketika ngisi pengajian di tempat pelacuran saja, PSK itu, Bun boleh nyium, boleh. Saya dari rumah bilang sama suami saya, Bi, aku dibantu doa ya, ngopo? Nah, aku ngisi pengajian nggon komplek kaya ngono kok. Kok yen aku ora gelem disalami, ora gelem dicium, bisa menghambat dakwah saya. Ning yen mengko salaman karo dicium, gek-gek mereka duwe penyakit. Ya. Maka kekuatan keimanan itu yang menyelamatkan. Janji Allah, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Quran surat Muhammad ayat 7. Ya. Oke lah sekarang, udah nggak usah ciuman, salaman ini loh Bu. Ya, wes salamane rasa ngene pucuk karo pucuk wes. Ya. Ini untuk memperkuat keimanan. Nah, ada seorang guru terlibat dengan dialog panjang dengan seorang muridnya tentang kekuatan yang paling besar. Gurunya tanya, kekuatan apa sih yang paling besar? Muridnya bilang, bom atom, nuklir. Ya, gurunya bilang betul. Tetapi itu kekuatan di dunia. Hanya kekuatan di dunia. Ada satu kekuatan yang tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat, yaitu kekuatan iman. Ini ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Min Ajli Sahwatin Rosidah tahun 1994. Ya, pendapat murid tadi tidak salah, tetapi Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa kekuatan yang dahsyat dan tidak akan terkalahkan, ya, melawan kekuatan bom, kekuatan rudal, ya, adalah kekuatan iman. Iman yang sebenarnya kepada Allah. Ya. Kekuatan iman kepada Allah. Maka Ibu, kekuatan iman itu harus dibangun. Caranya dengan apa? Satu, dalami Islam. Dalami Islam. Jangan hanya tahu Islam dari kulit luarnya saja. Karena apa? Ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Ya, saya tadi malam menjelaskan ya untuk para mu'alaf. Ya, Islam itu ngatur mulai urusan yang sepele, urusan kencing itu loh Bu, urusan yang WC itu loh. Islam kok ngatur. Di agama lain enggak tuh Bu? Ya. Oh. Barusan dikasih tadi. Ji. Ke atas. Ini? Oh iya. Nggih. Satu, sirami selalu keimanan dengan mendalami Islam. Ya. Tidak cukup bilang saya Islam dari lahir, tapi orang mudeng Islam. Ya. 2 tahun yang lalu saya ngisi kajian remaja. Ada anak laki-laki umur, saya tanya, Mas umurmu piro? 19 tahun Bun. Saya tanya, kenapa kamu Islam? Ya kebenaran saja orang tua saya Islam, maka ikut Islam. Ya. Banyak orang Islam tidak tahu kenapa dia Islam. Padahal ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Tadi malam saya menjelaskan ya di Mu'alaf Institute untuk para mu'alaf, ya mereka yang baru masuk Islam 1 tahun, 7 bulan. Ya. Saya menjelaskan kepada mereka
bahwa ya, ajaran Islam itu dari yang sederhana, sampai yang ya, dari masuk kamar mandi, dari urusan kencing sampai urusan beragama Islam itu ada. Saya kasih contoh ya. Saya tertarik masuk Islam ya, bukan karena membaca syahadat itu fadilahnya begini, bukan. Tapi di buku ini Akhlak Islam, saya tertarik pada Islam ketika membaca ya, dilarang mengencingi pohon berbuah. Banyak orang Islam tidak paham kenapa ada hadisnya dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya mikir, pohon mangga dikencingi, air kencingnya masuk ke tanah, diserap akar, batang, daun, bunga, buah. Yang peleme lagi berarti mangga aromanis rasa kencing. Ketoknya sepele toh. Tapi yang sepele itu merubah saya untuk berhijrah masuk Islam. Kenapa? Karena pada waktu itu saya masih Kristen. Karena Tuhannya orang Islam itu memperhatikan umatnya sampai hal yang terkecil. Kalau yang kecil dan sepele saja Tuhannya orang Islam itu memperhatikan, apalagi masalah yang besar. Pasti Tuhannya orang Islam memperhatikan, mengajarkan. Maka ketika itu saya kemudian bersahadat. Setelah 24 tahun saya mencari sebuah kebenaran. Dan setelah masuk Islam, saya tidak kemudian stagnan, tidak. Saya pelajari Islam itu. Dan semakin saya belajar, saya merasa ternyata ajaran Islam itu dipelajari nggak ada habisnya. Saya waktu baru masuk Islam, dikasih ayatnya Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah adalah agama Islam. Udah, titik. Oh, berarti saya harus Islam. Karena di kitab suci saya, di Kristen, di Katolik tidak ada perintah beragama. Ternyata agama yang diridhoi Allah itu cuman Islam, wes andek di situ. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut, saya menemukan kedalaman ayat ini luar biasa. Kenapa sampai Allah memberikan ayat selain Islam ditolak Allah? Karena agama milik Allah adalah Islam. Islam itu artinya berserah diri. Ya. Di situ kemudian menimbulkan kekuatan iman saya. Sehingga ketika saya di dalam keislaman saya menghadapi berbagai macam ujian yang cukup berat, tidak melunturkan iman saya. Dari hasil apa? Belajar. Dari belajar ini tadi loh. Maka jangan bosan ibu untuk belajar. Di dalam Quran surat apa bu? Iqra Al-Alaq yang diturunkan pertama oleh Allah. Bacalah, berarti apa? Kita didhawuhi belajar. Dengan belajar ini iman kita akan semakin kuat. Dengan saya belajar justru saya menemukan kebenaran Islam. Ya. Yang kedua, ini. Jangan ini hanya sebagai pajangan di rumah kita. Jangan ini hanya sebagai penghias rak buku kita. Ayo pelajari. Ibu mengejar khatam
it's okay. Tapi setelah khatam, ayo Bu, apa yang kita khatamkan tadi kita dalami. Mulai dari mendalami Al-Fatihah, kemudian mendalami Al-Baqarah, kemudian mendalami Ali Imran, An-Nisa. Sehingga apa? Ora Quran isine mong Yasin tok. Ya. Wis maca Yasin ora ngerti isine Yasin. Pada Quran ya, surat Yasin ayat 19 itu bahwa kemalangan terjadi karena keterlaluan kamu terhadap Allah. Keterlaluan terhadap Allah, kemalangan ini terjadi. Keterlaluannya apa? Didhawuhi Allah taat karo Allah, awake dhewe luwih taat karo menungso. Wedine karo menungso. Padahal Allah ngendika, jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Ya. Quran surat An-Nisa ayat 9. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kalau meninggalkan generasi yang lemah. Maka yang kedua tadi caranya adalah apa? Ayo mendalami Al-Quran. Dalami Al-Quran Ibu. Cintai Al-Quran ini. Karena akan memberi syafaat kepada kita. Jangan sampai kita nggak paham. Ada seorang mahasiswi murtad. Mbak, kenapa kamu murtad? Ninggalkan Islam. Dia bilang, nabinya orang Islam itu nggak lengkap, Bunda. Apa nabi yang di Kristen ada tapi di Islam nggak ada? Abraham. Abraham itu nama lain dari Ibrahim. Ada seorang dosen di perguruan tinggi Islam bilang sama saya, Bun, saya dialog sama orang Kristen dan saya kalah. Ternyata Al-Quran kita tidak lengkap. Dosen loh. Saya bilang, apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Ketika saya menyampaikan ayat ini bisa disanggah. Ketika saya menyampaikan ayat ini bisa disanggah. Saya tanya, panjenengan rajin kajian dan membaca Al-Quran? Enggak. Lah biar mudeng isine Al-Quran. Sementara yang Kristen itu mempelajari Al-Quran kita. Salah satu surat yang digunakan untuk melemahkan umat Islam adalah Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tuhan manusia. Padahal harusnya Tuhannya manusia. Nyanya dilangke dadi Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Yesus. Tuh kan Quranmu ngasih tahu kamu harus beriman sama Yesus. Lah kalau ora paham Al-Quran ini tadi kayak Bu dosen tadi, ngajarnya di perguruan tinggi Islam, tapi Qurannya dinggo hiasan. Bilang Al-Quran tidak lengkap, lebih lengkap Alkitab, karena dia tidak pernah mentadaburi Al-Quran. Maka kalau kita lagi susah, banyak problem, jangan curhat dong tetanggaku. Sholat baca Al-Quran. Karena Quran itu ada sifat, fungsinya, ada penghiburan, ada pengajaran, ada teguran, ada peringatan. Supaya apa? Uripe awake dhewe cetha. Ya. Yang ketiga, ikuti majelis-majelis ilmu. Ya. Tetapi ketika kita mengikuti majelis ilmu, jangan pindah dolanan HP.
HP karo pindah pindah ngobrol. Saya acung jempol untuk ibu-ibu pengajian KIS. Nggak ada yang pakai HP waktu mengaji. HP-nya sudah di silent, sudah dimasukkan tas, walaupun mungkin anyel awale pengajian orang untuk nganggo HP. Lah niate arep pengajian opo pindah nganggo HP. Oh, saya nyatet pakai HP, monggo. Neng kondone nyatet nganggo HP kok sedelit-deliting. Delit-deliting lah kuwi nyatet opo WA-an. Ya. Nih. Datang majelis ilmu karena yang ngisi artis selfie share. Aku datang loh pengajiannya. Ini yang ngisi cakep banget loh. Ya. Yang ngisi dulu mantan artis yang ngisi. Wah, dipamerke. Niate wes salah. Zaman AA Gim lagi tenar-tenarnya dulu. Wah. HP seandainya pada waktu AA Gim tenar dulu sudah ada Android, mesti isinya Android mau fotone karo AA Gim. Orang rungokke ceramahe AA Gim mau foto karo AA Gim. Teko mau arep foto karo AA Gim. Ya. Jangan dikira Bu, saya ceramah gini saya sudah ndak ikut kajian. Saya masih ikut kajian Ibu. Saya setiap Kamis saya masih ikut kajian. Dan ketika saya tidak datang, saya punya konsekuensi. Dan ketika datang itu nulis, nyatet. Dan ketika saya tidak datang, saya punya tugas harus membuat ringkasan materi yang diberikan pada saat itu disetorkan minggu depan ketika saya datang. Berat enggak? Karena apa? Supaya ada kesinambungan. Ya. Saya catatan saya waktu ikut pengajian tahun 2004 masih Bu. Ya, tahun 2003 pertama kali saya ikut kajian, materinya tentang Quran surat Al-Ahzab 59, pakai jilbab bener, masih ada. Ya, maka kalau saya ngisi pengajian, di pengajian ada ibu-ibu ngobrol, mesti saya peringatkan. Karena coba ya Bu, ada pengajian wis puluhan tahun. Ya, wis puluhan tahun pengajian itu. Tapi ibu-ibunya wangger teko linggih ning ngarep lawang. Wis teko linggih ning ngarep lawang, bar kuwi ngobrol. Kira-kira apa yang dia dapat di pengajian tadi yang sudah puluhan tahun? Ya. Pengajiannya dibahas tentang kemusyrikan. Dia isih melakukan kemusyrikan terus. Padahal serga pengajian. Terus di nengon pengajian sudah disampaikan fikih wanita. Ya. Tidak boleh menyambung bulu mata. Anak wedok nyambung bulu mata dinengke wae. Hasilnya pengajian ngopo? Apakah di situ ada kekuatan iman? Dia datang fisiknya tetapi tidak dengan seluruh apa yang ada pada dirinya. Maka untuk menguatkan keimanan kita, ketika kita mendatangi sebuah majelis ilmu, ayo kita duduk, dengar, diam, dicatat, dipelajari, diamalkan. Bukan duduk diam dengar dapat duit, itu DPR. Ya. Itu DPR. Ini yang krungu nesu. Ya. Dia bilang saya kerja loh gitu. Ya. Yang keempat, untuk menguatkan iman kita, ayo banyak zikrullah.
banyak menyebut asma Allah. Ya. Ustadz Abu itu mungkin usianya sudah 80 tahun. Bayangkan sudah berapa tahun beliau di penjara. Terakhir saya ketemu beliau sebelum beliau ditangkap itu saya tanya, Ustadz kok kuat sekali sih? Ustadz kok sabar banget sih? Ya, apa yang menyebabkan iman Ustadz itu kuat menghadapi tantangan? Dia bilang banyak istighfar dan banyak berzikir. Liane Ustadz Abu mungkin sudah di penjara kayak gitu. Jadi waktu ceritanya waktu di mana yang di Cilacap itu ruangannya sempit, lembab, beliau jarang kena sinar matahari. Ditaruh di paling ujung. Susah bersosialisasi sama orang. Kalau tidak punya kekuatan iman mungkin wes stres. Kekuatan iman itulah yang membuat beliau bisa bertahan sampai detik ini. Ayo kita contoh, apalagi di situasi yang semakin sulit ini, Ibu. Ekonomi semakin tidak menentu. Bulan September kemarin Indonesia sudah masuk resesi. Ya. Harga-harga naik turun. Ya. Satpam di sekolahan saya tanya, "Pripun Pak hasil lomboke?" "Ah, males Bu, ajeng manen." "Lah pripun?" "Lah kok males Pak manen?" "Lah pripun, regane lombok murah banget." Petani di Madura, jembatan Suramadu itu disirami garam karena harga garam merosot. Sementara datang garam dari luar. Bayangkan, keadaan semakin tidak menentu. Politik, ekonomi, serangan terhadap akidah, komunisme. Ibu-ibu hati-hati ya, karena serangan komunisme sudah mulai terjadi. Ya. Jadi kalau besok-besok ibu-ibu di PKK atau kumpulan di mana-mana, ada yang, "Ibu-ibu, ini kan keadaan negara semakin susah nih, ekonomi semakin susah. Ibu-ibu kan sholat kan?" "Iya." "Tahajud kan?" "Iya." "Mohon pertolongan Allah kan?" "Iya." Tapi permasalahan selesai enggak? Belum. Berarti Tuhan mendengar doa ibu enggak? Ini ibu harus berhati-hati. Ya. Ini upaya memasukkan paham-paham komunisme itu awalnya adalah tadi mereduksi, melemahkan posisi Allah. Kalau kita punya kekuatan iman, maka kita akan menjawab ini semua ujian. Ya. Dan Allah menguji keimanan saya dengan keadaan seperti ini, apakah saya tetap Allahu Shomad? Tapi kalau kita tidak paham Islam, ya juga ya aku sholat jengkang jengking. Ya. Wayahe wong liya turu aku tangi tahajud. Wong ra duwe duit wae ana Jumat berkah, aku ya tak prewangi piye caraku melu Jumat berkah. Pengajian neng kis aku ya mangkat terus, kok urip kok rekoso terus ujian ra rampung-rampung ki gek Allah ra ora ono, gek Allah ra jawab dongaku mergo Allah ra ono. Ini kalau orang tidak punya kekuatan iman bisa seperti itu, Ibu. Karena serangan itu ya, serangan untuk meniadakan posisi Allah itu luar biasa. Maka banyak berzikir, mohon pertolongan Allah. Ya, sampai jam berapa Mbak Ani? Kok saya ngomong terus? Oh, 10 menit lagi. Ya. Jadi antara lain ada 4 hal yang untuk tadi menjaga keimanan kita.
Kemudian apa fadilahnya kekuatan iman? Yang pertama, kekuatan iman menghadirkan pertolongan Allah. Kekuatan iman menghadirkan pertolongan Allah yang tidak mampu dicegah oleh siapapun dan kekuatan apapun. Ya. Kekuatan iman menghadirkan pertolongan Allah yang tidak mampu dicegah oleh siapapun dan oleh kekuatan apapun.